البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-36 dari surat Al-An'am. Masih juz yang ke-7. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un." Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya, setelah Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kemudian dicaci maki, dihina, hingga sangat besar ujian yang beliau rasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya Allah taala menyatakan hanya orang-orang yang mereka mendengar, yang menerima seruanmu atau dakwahmu. Wal mauta, adapun orang-orang sudah mati, yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka semuanya akan dikembalikan kepadanya. Jadi yang mau menerima panggilan, seruan, dakwah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mereka mau mendengar. Mau mendengar ya, karena mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar, mendengar diiringi dengan penerimaan. Jadi nanti dikenal dengan apa? Na barakallahu fikum, sama qabul, yaitu pendengaran yang diiringi dengan penerimaan, bukan semata-mata pendengaran saja. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, innama yujibuka ayyuhar rasul ila ma da'awta ilaihi minal huda alladzina yasma'una al-kalama sama'a qabul. Hanya saja yang menerima seruanmu, panggilanmu, dakwahmu wahai Rasul, kepada apa yang kau dakwahkan kepadanya berupa petunjuk, mereka itu adalah orang-orang yang mendengar ucapan dengan pendengaran penerimaan. Jadi bukan hanya mendengar saja ya, mendengar diiringi dengan penerimaan, karena tidak setiap yang mendengar itu menerima, tapi ini mendengar diiringi dengan penerimaan. Kemudian kita lihat lagi, amal kuffar fahum fi idadil mauta. Adapun orang-orang kafir, mereka masuk dalam barisan di antara orang-orang yang mati tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi, li'anal hayata al-haqiqiyah, dikarenakan kehidupan yang hakikat, innama takunu bil Islam, hanya saja terjadi dengan Islam, maksudnya dengan agama Islam. Kalau orang kafir enggak dianggap, karena mereka hidup matinya tetap apa? Posisinya ashabun nar, penduduk neraka, orang kafir. Nah, jadi tidak terlalu dianggap mereka. Wal mauta yukhrijuhumullah min quburihim ahya'an. Dan orang-orang mati, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Perhatikan ya kitabnya ya. Summa ya'uduna ilaihi yaumal qiyamah. Kemudian mereka semuanya akan kembali kepada Allah taala hari kiamat. Tujuannya apa kembali? Liwaffau hisabahum wa jazaa'ahum, untuk disempurnakan perhitungan mereka dan balasan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah dikenal dengan darul a'mal, negeri untuk beramal. Sedangkan akhirat adalah darul hisab wal jazaa, negeri untuk diperhitungkan amalan dan juga na barakallahu fikum dibalasi amalan-amalan yang dulu pernah dilakukan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik,
balasannya pun juga baik. Apabila amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mereka berkata, orang-orang musyrikun berkata dalam keadaan sombong dan menentang, bangkang, mengatakan kalau seandainya diturunkan kepadanya tanda, suatu tanda mukjizat dari Rabb-nya, maksudnya apa? Maksudnya dengan tanda-tanda mukjizat yang banyak itu pun masih belum terima gitu loh ya. Tetap masih belum beriman, masih berangan-angan kalau seandainya turun lagi. Paham ya? Nah, tanda yang menunjukkan benarnya Nabi Muhammad SAW, mereka baru beriman katanya. Tapi kita lihat di sini, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah Taala qadirun ala an yunazzila ayatan. Mampu Allah Taala untuk menurunkan tanda yang lain. Mampu untuk menurunkan tanda yang lain. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka justru tidak mengetahui. Nah, Allahul musta'an. Itulah keadaan mereka. Sudah datang tanda-tanda yang banyak, mukjizat yang sangat banyak, mereka tetap apa? Tetap tidak beriman. Pengennya apa? Biar datang tanda yang lain gitu ya. Bukan berarti Allah Taala enggak mampu, mampu. Cuman dengan tanda yang banyak itu ada enggak beriman itu loh. Paham ya? Apalagi ditambah tanda lagi mungkin saja tidak beriman juga. Hanya omongan yang barakallahu fikum didasari karena sombong dan juga penentangan tadi. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qala al-musyrikun ta'annutan wastikbaran, dan berkata orang-orang musyrikin dalam keadaan mereka menentang dan sombong. Bayangkan, menentang, sombong, bangkang. Halla anzalallahu alamatan tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu tanda yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nau'il alamat al-khariqah, dari jenis tanda-tanda yang keluar dari kebiasaan, mukjizat maksudnya. Khariqah itu tanda yang keluar dari kebiasaan. Paham ya? Nah, karena masing-masing nabi kan diberikan mukjizat, suatu tanda yang barakallahu fikum keluar dari kebiasaan manusia biasa. Seperti Nabi Musa alaihissalam, tongkat barakallahu fikum dipukulkan kemudian jadi ular, dipukulkan lagi, lautan terbelah, itu kan keluar dari kebiasaan orang ya, keluar dari kebiasaan manusia biasa. Seperti itu. Kita lihat lagi. Qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul wahai rasul, innallaha qadirun ala an yunazzila alaihim ayatan, katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah taala mampu untuk menurunkan atas mereka ayat tanda yang lain. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui anna inzalal ayati innama yakunu wafqa hikmatihi ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka enggak mengetahui bahwasanya turunnya ayat-ayat tanda-tanda tersebut sesuai atau mencocoki dengan apa? Hikmah, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sembarang turun gitu ya, tapi ada apa? Ada hikmahnya di balik penurunan tanda-tanda tersebut. Nah, mereka tidak paham. Mereka tahunya turunkan, kemudian mereka alasannya mau beriman, padahal sebanyak tanda-tanda yang Allah telah turunkan tetap mereka enggak beriman juga. Allahul musta'an. Naam, orang-orang kafir keadaannya seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayat yang berikutnya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, tidaklah ada binatang yang melata di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan mereka itu umat seperti kalian. Maksudnya bagaimana? Bukan manusia, umat seperti kalian itu maksudnya makhluk seperti kalian. Paham ya? Nah, kita makhluk, burung juga makhluk, binatang juga makhluk, tumbuh-tumbuhan juga makhluk. Naam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain,
bahwasanya segala sesuatu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman kita tidak faham tasbihnya mereka. Apa ayatnya itu? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ya. Nah, artinya apa? Tidaklah ada sesuatu melainkan dia bertasbih memuji Rabbnya, tapi kalian enggak paham tasbih mereka. Nah, barakallahu fikum, jangan seperti orang-orang sufiah kemarin ya. Orang sufiah terkadang sok tahu mereka. Kalau ada suara-suara hewan, wah ini baca la ilaha illallah katanya. Apalagi kalau sudah turun hujan kan banyak pasukan kodok itu ya. Kata itu kan pada suaranya tahu sendiri kayak gitu, katanya itu tahlilan katanya. Allah musta'an, katanya tahlilan. Atau beberapa hari yang lalu dengar kan, ramai sekali. Ramai kompak lagi. Itu kata mereka tahlilan katanya. Kata aja tahlilan kata mereka. Masa orang-orang enggak mau tahlilan? Seperti orang Wahabi itu mengharamkan tahlilan katanya. Ujung-ujungnya apa? Menjelek-jelekan Ahlus Sunnah. Dengan alasan, dengan dalil tadi akhirnya dikembangkan, kata aja tahlilan. Coba kalau setelah turun hujan itu, dengarkan suaranya. Itu kungkek-kungkek itu tahlilan katanya. Kung itu la ilah, kek itu illallah katanya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Jangan sampai tertipu ya. Kemudian sapi, kambing berbunyi. Sapi mengeluarkan bunyinya, kambing juga berbunyi, itu katanya membaca apa? Kalimat tauhid katanya. Allahul musta'an. Kita yakini mereka tasbih. Cuma tasbihnya yang mana wallahu alam. Suaranya yang mana wallahu alam. Kucing mengeluarkan suaranya, itu juga mungkin bertasbih, tapi yang mana wallahu alam. Kalau mereka sok tahu dipastikan, wah ini suaranya, wah ini la ilaha illallah katanya. Yang ini apa? Subhanallah katanya. Allahul musta'an. Syahidnya di sini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Nah, barakallahu fikum, tidak sia-sia, bahkan dengan ayat yang umum tadi itu maknanya semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak paham apa? Tidak paham tasbihnya mereka. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya, ma faratna fil kitab min syai'. Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam Lauhul Mahfuz catatan mereka. Maksudnya semuanya tercatat. Tsumma ila rabbihim yusyarun. Kemudian mereka kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan menuju pada Rabb mereka. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir, nah barakallahu fikum, asbahumullah, semoga Allah telah merahmati dan juga memberikan pahala kepada mereka. Wa qala al-musyrikun, nah atau sebutkan ini ayat yang ke-38, laisa fil ardi hayawanun yadibbu 'alal ard. Masyaallah. Tidak ada di muka bumi ini hewan yang yadibbu, yang melata 'alal ard, di muka bumi ini. Aw ta'irun yatiru fis sama' bi janahihi, atau seekor burung yang terbang di langit dengan dua sayapnya. Illa jama'atun mutajanisatul khalqi mislukum, melainkan mereka semua adalah jamaah, sekelompok yang sejenis ciptaannya seperti kalian. Paham ya? Sejenis maksudnya bagaimana? Ya sama-sama makhluk gitu ya. Nah, sama-sama makhluk. Mereka itu sejenis kalian dalam sisi makhluk, sama-sama makhluk, bukan apa? Bukan pencipta. Mau burung, hewan yang lainnya, barakallahu fikum, tumbuh-tumbuhan, semuanya ciptaan Allah taala. Ma tarakna fil lauhil mahfuz syai'an illa asbatna. Kami kata Allah taala tidak meninggalkan sedikit pun di dalam Lauhul Mahfuz kecuali kami menetapkannya. Bayangkan, semuanya. Jadi kita yakini saja semua barakallahu fikum binatang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak memahami tasbihnya mereka. Itu yang kita harus yakini. Ada ditetapkan dengan apa? Ketetapan yang dipastikan ini itu, ini tasbihnya, ini subhanallah, ini la ilaha illallah, tidak ada dalilnya. Naam. Kita lihat lagi. Summa innahum ila rabbihim yusyarun yaumil qiyamah. Kemudian mereka semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan menuju pada Rabb mereka di hari kiamat. Fayuhasibullah kullan bima amil. Maka masing-masing akan Allah taala perhitungkan. Nah, barakallahu fikum, masing-masing Allah taala perhitungkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Al jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz dengan catatan yang sangat
lengkap, sempurna, tidak ada sedikit pun yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala ketika menciptakan awal kali menciptakan pena, qalam, Allah taala sudah mengatakan apa? Dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Na barakallahu fikum, Allahu musta'an." Sudah mengatakan apa? Naam, berkata pena, "Uktub," tulislah. Akhirnya pena tersebut mengatakan, "Wa ma aktub." Dan apa yang aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Kemudian apa barakallahu fikum? Naam, pena tersebut mengatakan, "Apa yang harus aku tulis?" Allah Taala mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tertulis rapi, tercatat. Paham ya? Di dalam Lauhul Mahfuz. Pena, bayangkan. Ya kalau kita perhatikan secara logika pena enggak bisa bicara, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bicara. Tulislah. Kemudian apa kata pena? "Wa ma aktub." Apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah Taala mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua kejadian sampai hari kiamat. Nah, barakallahu fikum, dalam Lauhul Mahfuz. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz dzulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Artinya, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala, summun wa bukmun, mereka itu adalah summun, yaitu mereka itu tuli, wa bukmun, dan mereka itu bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Fi dzulumat, berada di dalam kegelapan. Allah musta'an. Sudah tuli, bisu, berada di dalam kegelapan. May yasha'illahu yudlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki, niscaya Allah akan menyesatkannya. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan barang siapa yang Allah Taala kehendaki, niscaya Allah Taala akan jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanya bisa mengupayakan, mengusahakan, mendakwakan, mengajak kepada jalan yang benar. Adapun per individu untuk menerima dakwah kita, dakwah al-haq, dakwah jalan yang lurus, itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Tidak ada dalam berdakwah itu maksa harus apa, harus seperti ini, harus seperti ini. Yang ada hanya mengulang-ulang dakwah yang dia sampaikan. Na'am barakallahu fikum. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunni salafi, ini hizmi mubtadi'. Seperti itu. Perkara dia nerima, alhamdulillah. Belum nerima, terus dakwah disampaikan sampai titik penghabisan, dalam artian sampai meninggal dunia. Nah, terus disampaikan bukan berarti memaksa, karena di dalam berdakwah tidak ada paksaan. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak akan menguasai, tidak mampu menguasai hati mereka. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Bukan di tangan kalian hidayah mereka, cuman hidayah tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Kemudian juga firman Allah Taala, "Na barakallahu fikum," di dalam ayat yang lainnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak apa? Hendak mentalkin pamannya Abu Thalib. Bayangkan, pamannya yang beliau sayangi, dekat dengan Rasulullah, ditalkin untuk mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pamannya justru tidak mau, bayangkan. Padahal pamannya sendiri. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Ta'ala turunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Padahal Abu Thalib pamannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala adalah zat yang Maha mengetahui terhadap siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi dakwah menuju pada as-sunnah, menuju pada tauhid, itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi umatnya, nah barakallahu fikum, berapa tahun? 950 tahun, bayangkan, dikasih usia yang sangat panjang. Itu pun yang ikut sedikit. Antum mau lihat kisahnya? Tafadhal dalam surat Nuh. Lihat kisahnya, bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dakwanya. Tetap yang ikut hanya sedikit. Bayangkan itu. Berarti menunjukkan bahwasanya al-haq tidak diukur dengan apa? Mayoritas atau kebanyakan pengikut, bukan. Tapi apa? Diukur dengan apa? Diukur dengan berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-jama'atu
ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Hatta sendirian enggak masalah. Di kampung sendirian, nah kemudian di masyarakat sendirian, tapi selama berada di atas al-haq dikatakan jamaah. Jadi jamaah itu enggak harus banyak orang. Kalau daurah ribuan, kalau daurah ratusan, bukan. Nah, hatta walaupun daurah lah taruhlah, daurah kajian 10 orang, 30 orang, selama kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah dikatakan jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan tafsirannya, walladzina kadzdzabu bi hujjatillahi ta'ala summun la yasma'una ma yanfa'uhum bukmun la yatakallamuna bil haqq. Dan orang-orang yang mereka mendustakan hujjah-hujjah Allah taala, bukti-bukti, tanda-tanda yang Allah taala berikan yang menunjukkan benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah orang-orang summun la yasma'una ma yanfa'uhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendengar, orang yang apa? Yang tuli, yang tidak mendengar apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Bukmun, dan juga sekaligus bisu. La yatakallamuna bil haqq. Mereka tidak berbicara dengan kebenaran. Fahum hairun. Maka mereka adalah orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu. Fi dzulumat, berada di dalam kegelapan-kegelapan. La yakhtaru. Mereka tidak memilih tariqatul istiqamah, tidak memilih jalan menuju istiqamah. Allah musta'an. Man yasha'illah idlalah yudlilhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka Allah akan menyesatkannya. Wa man yasha' hidayatah yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, maka Allah akan jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita senantiasa membaca di dalam salat kita. Nah, barakallahu fikum, tidak pernah terlupakan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukan berarti kita berada di atas jalan kebatilan, bukan. Tapi meminta agar apa? Diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat, di atas jalan yang lurus. Karena manusia tidak tahu akhir hayatnya. Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di akhir hayatnya. Bahkan ada yang husnul khatimah, ada juga yang su'ul khatimah. Oleh karena itu senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan. Doa yang Rasulullah ajarkan dan sering kita dengar dan antum semuanya sudah menghafalnya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena itulah yang paling terpenting barakallahu fikum, meninggal di akhir hayat di atas Islam was sunnah. Nah, barakallahu fikum, kalau menguap upayakan ditutup ya, setan masuk. Paham ya, setan masuk, ini menguap kan tutup. Ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Syahidnya barakallahu fikum, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita berada di atas kesesatan, tapi meminta keistiqomahan agar diberikan apa? Keistiqomahan sampai akhir hayat. Karena meninggal, manakala seorang hamba meninggal di atas Islam dan sunnah, apa kata Imam Ahmad? Ayo na'am, mata 'alal khairi kulli. Man mata 'alal Islam dan sunnah, mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia meninggal di atas seluruh kebaikan. Masyaallah. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya juga berkaitan dengan tentang hari kiamat atau juga berkaitan tentang adab Allah SWT yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang menentang, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.